berbeda, maka ini harus rame-rame semua KL gitu. Tapi khusus di KSP, karena tadi saya bilang KSP ini punya kelebihan karena dia bisa keliling program-program prioritas. Jadi dia memahami bukan hanya dari teks, tetapi juga kita verifikasi ke lapangan. Contohnya saya ya, Sekolah Rakyat itu bukan cuma teman-teman di sini membantu perpres, tapi juga saya datang ke calon siswa, lihat proses renovasinya. Jadi kita bisa memberikan konteks. Ada yang jadi keheranan Om Begawan ini. Seorang surveyor, surveinya mengagetkan. Seorang Khodari, Muhammad Khodari. Lalu naiknya Khodari ini dari deputi jadi kepala kantor staf kepresidenan, KSP. Itu harusnya loh, makin bikin performa pemerintahan tambah bagus harusnya. Loh dia kan, kalau bikin survei kan pas itu. Pas banget itu orang meleset. Nyatanya sehari setelah dilantik, apa yang dituturkan dia itu malah membongkar aib, memperlihatkan bila ada program pemerintah yang nggak karuan jalannya. Ini sekelas Khodari loh ya, yang seorang peneliti loh, yang suka buat survei-survei itu. Yang bicara itu sering berlandaskan ilmu. Lho ngasih keterangan malah buka wadi. Piye? Gawe isin Pak Prabowo no carane gini. Ini bukan soal kritik loh ya. Tidak buat menjatuhkan. Namun bekerja itu yang minimal modalnya jujur. Jujur ini. Lah kalau saya melihat survei-surveinya Khodari ini empoh ini. Mau saya bilang jujur piye? Nah enggak jujur mengakui ada sisi kurangnya itu ya agak bagus juga. Tadi di awal itu baru sebagian loh yang tak tampilkan dari kutipan bicaranya dia di depan para wartawan yang iso dibelejeti di mana letak salahnya dia. Sing tak eman itu para jurnalis nyimak yang disampaikan kok gak terus mengkritisi kalimat yang diungkapkan itu. Nah, kalimatnya mana yang tak maksud? Ya soal MBG makan bergizi gratis, program andalannya Pak Prabowo. Lah wong ini bener-bener program yang diimpikan Pak Prabowo. Lagi-lagi ini program makin gede loh duitnya. Ratusan triliun bos. Makin banyak dapur didirikan. Makin banyak penerimanya. Masalahnya kian waktu, kian bertambah. Intine, nek dari pemerintah, pokok makin luas sasaran serta berlipat jumlah penerimanya. Padahal dari yang sedang jalan wae sing lagi melaku. Problem yang 3 bulan atau 6 bulan lalu muncul masih berulang-ulang terus. Idealnya bila masih ada kendala ya didandani sik lah. Ibarat kita naik kendaraan dengan tujuan jauh. Di awal keberangkatan merasakan mesin kendaraan rapena. Masa amin 12 wae. Kan ya mandek sik, dicek sama kendaraannya, problemnya di mana. Nah, langsung diberesi dulu. Kalau sudah bagus baru lanjut sehingga bebas risiko. Orang mogok neng dalan atau ora kecelakaan neng dalan. Lah makin cepat sampai tujuan. Nek sing mundak jabatan modelan kayak Pak Khodari gini. Ya betul ya, Begawan wedi bayangin. Pertaruhannya tuh nyawa anak-anak loh bos. Jangan salah. Dari sejak awal ngompol bicara perkara MBG sampai saiki, jadi males aku ngomong ke MBG. Saya ngrungokke wegah itu. Penonton ngompol ini males ngrungokne mendengarkan Begawan ngupas masalah makan bergizi gratis. Tapi ya harus saya sampaikan. Nganti saiki sampai sekarang itu masalah yang sama masih terus berulang loh. Malah cenderung bertambah berat. Pak Kepala KSP yang baru itu penggantinya Pak AM Putranto itu sok-sokan bisa nutupi kekeliruan berpikir. Seakan kayak mau membungkam para pengkritik MBG. Lu dikira kami-kami yang dengerin yang disampaikan itu gak nemu titik krusialnya apa piye? Hah? Mumet tak? Lu banyak rakyat, orang tua penerima MBG do bisa nitik ilo, niteni. Betapa bermasalahnya implementasinya. Malah dalam rapat dengar pendapat, ada wakil rakyat nyebut,
Ada 5.000 dapur MBG itu fiktif. Tahu fiktif artinya? Enek ning ora enek, sudah tapi belum. Sen kanan belok kiri. Itu yang bicara Pak Nur Hadi dari Komisi 9 DPR RI. Bukan dari PDIP. Dia wakil rakyat dari Nasdem. Ya, nanti jangan-jangan PDIP lagi yang dituduh. Sidik-sidik PDIP. Horor banget kan itu. 5.000 dapur MBG fiktif. Reneng wujudnya. Loh ini negara aja meneng wae, jangan diam. Nih piye Pak Kodari, nek ngene iki wani bongkar kayak gini. Jangan survei. Tapi langsung dieksekusi ya ini. Tadi dengar sendiri kan? Pak Kodari bilang, MBG itu salah satu upaya buat nangani kesenjangan gizi. Jadi secara nasional, waktu awal Pak Prabowo terpilih, menemukan fakta, ada 20% anak-anak yang stunting. Kurus, kering, kurang gizi. Tak baleni ya, 20% loh ini. Apa artinya? Yang 80% berarti kepiye? Kan mboten stunting. Nah, enggak toh? Nah, nek dikonfrontasikan sama program MBG pada 6 Januari lalu, saat pertama kali MBG diluncurkan, ada yang tahu, apakah diberikan ke anak-anak yang stunting yang jumlahnya 20% itu? Ayo masyarakat ikut berpikir. Nek begawan di depan dia, wes tak ayeli no itu. Sampai dia rasa jawab. Sing kurang gizi itu 20%. Apakah BGN atau KSP punya data persebarannya di mana aja? Apa mungkin 20% itu di Jakarta kabeh entek no? Atau di Jawa Tengah saja ya habis semua stunting. Pasti menyebar seluruh Indonesia. Hah? Nah, kemudian bisa kita tanyakan juga, apakah hingga bulan ini, 9 bulan MBG jalan, 20% anak stunting itu sudah dapat MBG semua? Pasti tak jamin dia gak pegang data. Mau ngomong trok, becak tanpa pir. Gak iso jawab kan? Mau aiu nanti. Wes tak bedek ini bakalan jawab kepiye gak? Bakal bisa jawab. Begawan sih punya banyak pertanyaan selanjutnya harusnya yang perlu dijawab. Ingat loh, latar belakang Kodari ini peneliti loh. Masih fokusnya pada survei-survei. Terus surveinya wow. Namun pemberian MBG untuk siswa buat menuntaskan stunting, apakah tepat? Bisa dijawab tepat atau memang yang menerima MBG sejak Januari itu 20% anak kurang gizi semua? Pertanyaan berikutnya yang bisa diajukan yakni, apakah 20% tadi semua siswa sekolah? Anak dengan usia di atas 6 tahun dan setidaknya ada di bangku sekolah dasar. Ini dijawab dulu ini. Mengapa pertanyaan itu butuh diajukan? Soalnya MBG fokusnya atau pengirimannya ke sekolahnya duluan dibanding ke sasaran lain. Contoh ini. Apakah di awal tahun anak-anak santri sudah dapat? Tekan saiki wae kasih durung entuk lho. Apakah anak PAUD, playgroup, cah TK pada dapat semua? Belum. Apakah bayi ceprot lahir sampai batita? Batita, balita yang termasuk penerima MBG kan juga belum dapat semua itu. Dengan begitu apa yang dikatakan Kodari ini ya mau sekedar ngomong wae, omong-omong bodoh itu. Pas orane ora penting bagi dia, yang penting ngomong. Ben ketok pinter, dia hanya mau memperlihatkan. Nih ada anak kurang gizi, pemerintah gak diem aja, sepertinya kan gitu. Mencari solusi dengan ngasih MBG agar gizinya makin baik. Ini lagi-lagi nih. Apa benar MBG itu mencakup 20% anak-anak yang tadi disebut stunting? Tak jamin kepala KSP gak bisa memperlihatkan datanya. Ya udah, jujur aja. Salah satu trik orang-orang pinter ngejawab pertanyaan wartawan. Seringnya yang dibanyain itu bicara, biar pada salah fokus. Ngetuprus kalau pejabat itu. Ya toh? Sama narasi yang disampaikan itu. Padahal dari cara dia menjelaskan, yang ngalor, ngidur, ngetan, ngulan, ora jelas itu. Menunjukkan sedang menutupi ketidakkonsistenan berpikir. Ngene-ne karo ngene-ne rapas. Loh, apakah bekas pendukung Jokowi 3 periode itu nggak sadar? Atau sangat-sangat tidak sadar?
justru dengan omongan Nora mandek, ngomong terus, biar wartawan nggak nemu titik lemahnya. Yang digulai wartawan itu bertemu narasumber modelan Kodari ini tuh ya seneng. Ketemu sebentar dia bisa dapat berita buat 5 hari. Direkam tok, tinggal ditulis. Makin banyak bicara dia. Ya, maka makin banyak yang bisa ditulis oleh wartawan. Dalam 2 hari ke depan, tinggal nulis tanpa butuh turun ke lapangan. Wah, soalnya nyebut gane ngomong itu. Lah gimana tuh? Rakyat yang nyimak penjelasan itu malah duwe kesimpulan dewe loh. Upaya ngatasi masalah, cara ngebantu rakyat tidak sepenuhnya tepat alias selenco. Tahu selenco? Melengsek. Lo mau jadi ahli model apapun, sehebat apapun dia itu, Kodari itu, anggar nyemplung menarasikan MBG, bakar konyol. Waprol gulung kuming. Logikanya jadi bertabrakan dengan nalar yang waras. Lambok mau dikaya apakan? Pejabat itu ngerti semua. Sadar sesadar-sadarnya, sadar banget. MBG kuwi mau ngoyo-woro. Dan itu termasuk Begawan. Sebuah program yang mau dinarasikan bagaimanapun, ya tetap lopot, selenco. Tapi gandeng mereka itu pengen digaji gede, dapat fasilitas dari negara, ya harus mikir. Gimana berdalih buat nutupi perkara MBG, ya termasuk Kodari ini. Akibatnya ya seperti yang diutarakan Kepala KSP tadi. Ini kita baru nyuel satu data dulu. Mengkritisi 2 kata yang disampaikan pemerintah tentang 20% dan soal stunting. Nah ternyata gimana? Gak nemu lah hubungannya antara masalah dengan solusi. Gak ada peta mana wilayah stunting sama sebaran MBG. Nah, sing banyak anak-anak stunting di Papua, sing disebari ning Jakarta. Luput. Nek ngompor masih bingung. Ini tak gawe gini, padanan. Padanan itu apa? Contoh lah, sing luwih gampang. Misalnya nih, kita punya ternak ayam, ada 1000 ekor. Kita tahu ada 20% sing berceriten, apa? Tetelo kalau orang bilang. Atau nglentruk. Intinya loro-loronan. Dan andai kata penyakit itu nular, supaya usaha kita gak rugi besar, otomatis kita akan nyari jalan keluar. Misalkan jalan keluar itu dengan disuntik. Nek suntik itu ditujukan pada ayam sing sak kecekele, mbuh sing loro apa sing sehat, apa ya bener. Apa berhasil itu? Yang mesti jalan pertama, pisahkan yang sakit sama yang sehat. Diisolasi. Lalu yang sakit disuntik obatnya. Itu biar waras. Sing sehat ya tetap dipantau. Gimana? Kan otomatis yang sakit duluan toh yang diobati. Ini kan contoh padanan sederhana, perkara yang simpel. Contoh sepele di mana anak-anak kita wae mudeng ngatasinya. Lah negara ngurusi ngatasi stunting kok. Peningkatan gizi malah luput kabeh. Ngasih MBG pokoknya di sing cedhak karo diapur MBG berdiri kewasi. Apakah 20% anak stunting sekarang ini semua sudah dapat layanan? Nek prediksiku yo genah belum semua. Coba dong Pak Menteri Kesehatan itu atau Menteri Pemberdayaan Perempuan rilis tuh data terbaru soal stunting di mana saja. Sebarannya sampai di mana? Masih berapa persen? Pasti masih di atas 10%. Bisa dhuwur wit. Karena 20% angka stunting yang sudah berusia sekolah mungkin di bawah 5%. Sedangkan yang 15% usia di bawah sekolah dasar. Di mana belum tersentuh oleh makan bergizi gratis. Nah ini perkiraannya Om Begawan loh. Soalnya Om Begawan ya golek datane ra nemu. 20% itu misal terpilah. Dipisah loh. Bayi berapa persen, balita berapa persen, lalu usia sekolah berapa. Idealnya dengan ngajak-ajak wong pinter. Orang yang bahkan menguasai perkara analisis kayak Kodari ini. Itu meramu jalan keluar yang terbaik. Tidak hanya ngasih masukan yang pas. Lu bilangin tuh ke Pak Prabowo. MBG harus nyasar ke mereka dulu. Yang benar-benar terdeteksi stunting. Agar program makan bergizi gratis bisa tepat sasaran. Yang stunting itu loh.
Sehingga di bulan-bulan mendatang, bila disurvei, anak dengan kurang gizi itu turun persentasenya. Karena terjamin dengan makan bergizi gratis. Ojo standare sing diduduk. Nih. Kayak BPS nurunkan standar kemiskinan. Ning cara standarnya ya diplorot nih. Ya lucu. Gak usah ada MBG. Sudah pasti ya turunnya persentasenya. Anak stunting akhirnya. Mbok sama-sama berpegangan pada standar internasional. Agar bilang ngebandingkan sama luar negeri. Kita ngerti sebenarnya. Ada berapa anak kurang gizi di Indonesia? Lihat aja. Mau nguplek-nguplek pernyataan 20% stunting. Bisa sepanjang ini loh. Durasinya Kodari itu ngomong ke depan wartawan. Luput. Apalagi nek mau mengkritisi kalimat lain yang sempat disampaikan Kodari secara utuh. Saya keplasuk-plasuk. Seakan-akan dia tidak menguasai masalah MBG. Nyasarnya adoh. Sepanjang kita berpikir normal, apa yang dikatakan kepala KSP itu ratrep, ora pas. Ibarat mau piknik ke Jogja malah kendaraan ngarah ke Malang, ora tekan-tekan. Lah mbok wong-wong cerdas di pemerintahan itu bekerja itu buat membenahi, meningkatkan kualitas program. Orang ngomong sak karepe dhewe serinco itu. Sejak awal kan wis tak sampaikan. Om Begawan itu bukan tidak setuju MBG-nya, bukan. Tapi MBG itu beneran buat ngejawab masalah yang mau diselesaikan. Idealnya, nama program itu duduk MBG harusnya. Melainkan pemberantasan stunting, peningkatan gizi. Sehingga fokusnya pada masalah. Lah nek nama program itu bukan ngatasi masalah yang kayak sekarang ini. Penting melaku, penting cepat duitnya. Dan penting duitnya ludes. Akhirnya banyak masalah di sana sini. Apakah ngatasi masalah apa ora? Apakah buang-buang duit apa ora? Bahkan sampai ngancam keselamatan jiwa anak-anak. Banyak yang keracunan. Kabeh do merem, mingkem. Kan semua tahu. Dalam 3 hari kasus keracunan ratusan siswa masih terjadi. Di Banggal Kepulauan ada 250 siswa. Di SMA yang keracunan. Di Garut lebih dari 500 siswa. Dan di mana-mana. Kemudian di Lebong Bengkulu hampir 539. Mengalami hal yang sama. Banjarnegara, pondok pesantren Al-Madinah itu, ya pada merasakan ketidaknyamanan di perut mereka. Di Sumbawa juga tuh, ratusan juga yang terganggu proses belajar mengajarnya karena keracunan. Lah nek tak uraikan sejak awal, wabah tak omongke, ya repot ini. Tambah panjang daftar keracunan. Nah itu, waya daftar tagihan listrik. Lah cilakane, ya ternyata kepala BGN itu duwe wakil sampai 3 orang loh. Yang terakhir masuk ya Nani SD yang sing wingi tak uplek-uplek. Lah wong wakile we 3 loh, masuk implementasinya masih kacau balau seperti ini. Terus yang dikerjakan mereka itu ya opo, hanya terima gaji. Penamen. Ditambah pas Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru bilang serapan anggarannya masih kecil. Gak sampai 2% itu. Masuk semester 2. Ya pantes do keracunan. Ojo-ojo bayar dapur urung ditransfer. Yang bikin pemilik usaha pemenang tender akhirnya yo golek bahan sak senenge dhewe. Terus karyawannya bayaran yo dicicil sehingga kayak sekarang ini. Keracunan di mana-mana, masalah di mana-mana. Dan semoga ini tidak terjadi lagi. Tambah ruwet. Merespon rendahnya serapan anggaran. Tuh Pak Dadan Hidayat itu malah ngerespon serapan rendah karena pada gak yakin MBG jalan. Nah, wes genap ini sudah sesat pikir semua yang terlibat dalam program ini. Remuk ini, bunyo ini. Waduh, jadi WNI makin hari kok gak makin happy, malah sama nyeri di hati ini. Ya nah, kita prihatin, ya kita doakan aja masyarakat tetap paham dalam program-program ini agar tepat sasaran pada yang membutuhkan. Salam Begawan, salam ngompol, dadah.